syakirin hamadan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada sore ini kita kembali dalam majelis kita di majelis Risalah Al-Muhajirin, yang sebelumnya juga afwan saya meminta maaf kemarin karena hujan yang sangat lebat sehingga juga ambil diceritakan ya, sehingga juga air ya masuk ke masjid di Cipamokolan ya. Moga-moga nanti bisa lebih baik lagi dan juga hujan tentunya tidak terlalu lebat sehingga tidak mengganggu kendala kita untuk salah satunya menuntut ilmu ya. Baik, kita langsung ya di sesi ini melanjutkan lagi dari pelajaran azan dan iqamah. Di buku Risalah Salat ini kita ambil bagian 9 dan 10 ya. Yaitu yang pertama, untuk salat munfarid maka disunahkan ya salat munfarid, baik dia ketinggalan salat berjamaah seperti dicontohkan oleh Malik bin Al-Huwairis, atau baik dia memulai sholat munfarid, itu pun kalau ada halangan yang bisa menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Dan tentunya juga tidak sampai bermalas-malasan untuk sholat berjamaah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu rabbuk azza wa jalla man ra'a ghanaman fi ra'sis saziyah Nah itu hadisnya, Rabbmu yang maha perkasa dan maha mulia senang pada seorang pengembala kambing ya, di puncak gunung Firasis Syaziyah Al-Jabali yu'adzin bis sholat, yang ia adzan buat sholat lalu dia sholat. Jadi setelah dia adzan lalu dia sholat ya. Nah ini ya faedahnya buat muadzin ya. Ada kasus ya, mungkin di masjid yang terpencil ya, yang sama sekali kurang untuk muazin, atau misalnya muazinnya si anu ya, maka ada cerita nih, di mana si muazin setelah adzan kabur ya. Ada itu masih ada ya. Mungkin di kita di kota seperti ini nggak kerasa ya. Tapi kalau di masjid-masjid yang muazinnya itu kurang ya, yang dia itu kalau nggak ada orang tua sama pemuda yang adzan, tapi si pemuda ini kabur ya, cuma adzan doang gitu. Nah itu tidak sesuai dengan adab ya. Ya nggak tahu apakah dia nanti sholatnya di rumah atau sholatnya ditelatin, diundur-undur. Nah itu ya. Karena apa? Tidak boleh seseorang setelah adzan kemudian dia keluar ya. Baik dia yang adzan maupun yang mendengar adzan, kecuali kalau dia belum wudu karena kepepet ya waktu adzan, kemudian dia adzan gitu. Akhirnya dia setelah adzan berwudu, nggak apa-apa ya, kepepet. Tapi sebagus mungkin sebelum adzan itu adalah wudu dulu ya. Nah terus kalau nggak ada uzur yang lain yang memang menghalangi, ya jangan kabur gitu, harus ikut sholat berjamaah gitu. Sekalipun capek ya, karena kan sholat itu cuma sebentar ya, paling di kita
sholat cuma 5 menit ya. Bahkan kalaupun misalnya si imam itu kadang-kadang lebih efektif ya, efektifnya nunggu 3 menit ya gitu, 3 menit bahkan gitu, karena bacaannya yang pendek-pendek gitu. Nah, karena itu sebuah kekeliruan besar apabila si muadzin setelah adzan dia kabur. Jadi sesuai dengan hadis ini, ya yu'adzin bis sholat wa yusolli gitu. Dia adzan untuk sholat, kemudian dia sholat. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah yang maha mulia, maha perkasa berfirman kepadanya, maksudnya kepada Nabi ya, kepada Nabi yang bersabda, unzuru ila abdi hadza yu'adzin wa yuqimu yukhafu atau wa yuqimu yakhafu say'an qad ghafarat lahu wa adkhal tuhul jannah. Lihatlah olehmu hambaku ini, ia azan dan juga dia iqamat karena ia takut sesuatu ya. Sungguh aku telah memberi pengampunan baginya dan akan aku masukkan ia ke surga. Hadis riwayat Sahih Ibnu Hibban dan juga Sunan Abu Hurairah, Musnad Ahmad, serta dari Uqbah bin Amir ya, sahabat yang meriwayatkannya. Nah, ini dari hadis ini bisa kita ambil faedah, yaitu disyariatkannya adzan dan iqamat walaupun sholatnya munfarid ya, sunnah itu juga. Hanya saja tentu tidak dikeraskan sampai keluar, tidak ya, tapi hanya minimal terdengar oleh sendiri ya. Nah, itu tidak sampai dikeraskan karena itu nanti dianggap adzan yang lain ya, bikin perpecahan itu, nanti digebukin gitu ya kalau dikerasin ya, digebuk gitu. Kalau adzan 2 kali ya, nah ya, maksudnya itu dia adzan buat dirinya sendiri gitu. Gak usah dikerasin. Disyariatkan ya, baik dia ketinggalan sholat berjamaah atau misalnya dia balik lagi ke rumah gak apa-apa juga, karena itu ada contohnya. Karena seandainya dia ketinggalan sholat berjamaah kemudian dia balik lagi ke rumah, buat apa balik lagi ke rumah? Udah aja sholat di masjid ya walaupun itu memang diperbolehkan ya, tapi memang lebih utama dia tetap di masjid ya, walaupun sendiri gitu. Walaupun sendiri nanti bisa saja ada yang datang jadi makmum buat dia gitu. Nah, itu terus juga disyariatkan juga kalau dia ingin sholat sendiri karena uzur sholat berjamaah, maka dia juga utamanya azan dan juga iqamat. Dan juga ini keutamaan orang yang azan ya, bagaimana Allah takjub kepadanya dan juga Allah persiapkan pahala, menyediakan pahala ya. Nah, ini adalah pahala baginya, yaitu ampunan dan juga surga. Masuk ke hadis yang kedua, dan ini merupakan pembahasan terakhir ya dari pembahasan adzan dan iqamat di risalah sholat ya, di buku risalah sholat, yaitu adzan dan iqamat untuk 2 sholat yang dijamak. Karena itu pada sholat yang dijamak, yang disatukan sholatnya, tentu yang zuhur dan juga asar, juga maghrib dan juga isya, maka dilakukan 1 kali adzan dan juga iqamat 2 kali untuk masing-masing sholat. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Jabir radhiyallahu anhu, sholat Nabi. Jabir berkata,
Nabi sholat dua macam ya, as-sholataini, dua macam sholat. Di Arafah, ketika Arafah diadzani wahidin, yaitu dengan satu adzan. Ketika itu sholatnya zuhur dan asar dijamak qashar dengan satu adzan. Wa iqamataini, dan dengan dua iqamah. Summa ata al Musdalifah fasalla bihal maghrib wal isya. Kemudian ia tiba di Musdalifah, lalu beliau sholat di sana maghrib dan isya, dan sholat isya dengan satu kali adzan juga demikian. Walam yusabbih, ya, dan juga dua kali iqamat ya. Tetapi beliau tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya. Jadi nggak ada sholat sunnah di antara keduanya. Yang bainahuma summat toja'a hatta qala al-fajr. Setelah itu beliau berbaring tidur hingga terbit fajar atau waktu subuh. Ini catatannya, adzan dan iqamah diadakan untuk mengumpulkan orang, yaitu memanggil orang untuk sholat berjamaah ya. Yaitu keadaannya adzan dan iqamah. Kalau adzan ketika pengumuman untuk orang yang di dalam dan juga yang di luar. Kalau iqamah hanya untuk yang di dalam masjid saja. Kemudian juga adzan dan iqamah diadakan hanya untuk sholat fardu saja yang 5 waktu. Termasuk juga sholat Jumat ya. Karena sholat Jumat menggugurkan sholat zuhur. Dan juga sebelum sholat fardu munfarid sendirian boleh dilakukan adzan dan juga iqamah. Nah itu, dan juga faedah yang bisa diambil bagaimana disyariatkannya adzan dan iqamah untuk sholat yang dijamak. Tapi adanya sekali, iqamahnya 2 kali ya. Iqamah untuk masing-masing sholat. Jadi adzan kemudian tidak sholat sunnah ya. Adzan kemudian langsung iqamah sholat yang ingin ditegakkan, yaitu misalnya jamak qashar dia zuhur, kemudian qomat lagi, kemudian asyar ya, 2 rakaat juga karena di qashar. Dan juga demikian juga dilakukan oleh Nabi di 2 tempat, yaitu di Arafah dan juga di Musdalifah. Dan juga beliau tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya. Jadi nggak ada sholat sunnah dalam jamak maupun qashar. Setelah itu beliau berbaring tidur. Nah ini disyariatkannya atau diperbolehkannya ya, diperbolehkannya tidur hingga terbit fajar subuh. Tapi beliau pasti sholat malam ya gitu. Cuma di sini tidak dijelaskan. Allahu a'lam. Kita langsung ke sesi kedua ya, dengan tafsir surat Al-Baqarah. Masih ada sekitar 10 menit ya. Baik. Di surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Sambil melengkapi karena kemarin sedang terkendala. Baik, silahkan buka langsung ya tanpa istirahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Fa'ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, hak dari Rabb mereka.
Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat, dan dengan itu juga banyak pula yang diberinya petunjuk. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana munasabahnya dengan surat apa? Al-Hajj ya. Al-Hajj ayat 73. Apa saja yang disebutkan? Ya, menyebutkan lemahnya berhala-berhala itu, sama dengan kalau di sini nyamuk, kalau di ayat 73 surat Al-Hajj itu lebah apa? Lalat ya, lalat. Di surat Al-Hajj itu lalat ya. Ya, lalat. Terus juga menyebutkan bahwa itu tidak bisa apa-apa berhala-berhala tersebut ya. Dan juga tidak ada gunanya seseorang menyembah berhala-berhala tersebut. Nah, itu faedahnya atau munasabah hubungan ayatnya. Kita lihat ayat yang surat Al-Ankabut surat 29 ayat 41. Surat 29 ya. Jangan sampai kelewat atau masih muda mah cepat ya nyari ayat ya. Baik. Yang menjadi syahidnya masalul ladzina tahadu min dunihi salah lihat ya. Min dunillahi auliya akama salil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Kenapa? Coba hubungannya apa? Hubungannya ya betul. Jadi pelindung itu juga merupakan apa yang disembahkan kepada berhala-berhala gitu ya. Jadi berhala-berhala tersebut sebagai pelindung, sebagaimana ketika orang yang yaitu ingin menyembah atau ingin berkurban ya dengan seekor lalat, maka si berhala itu jadi pelindungnya. Kemudian apalagi ya ini adalah hewan kecil juga, laba-laba ini ya. Kalau tadi lalat, kalau jengking belum ada ya, mungkin di hadis. Ini laba-laba. Kalau tadi lalat ya di surat Al-Hajj. Kalau di surat Al-Baqarah, Al-Baqarah itu nyamuk ya. Itu. Kelabang itu di hadis ya mungkin. Wallahu alam. Saya belum lihat riwayatnya ya. Terus bagaimana sifat rumah lebah? Pasti sangat lemah ya. Cuman dicocol saja ya. Dicocol gitu ya. Pasti tidak akan kuat rumahnya. Nah, itu perumpamaan yang Allah buat. Nah, itu menunjukkan, menggambarkan kelemahan berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai pelindung, seperti lemahnya sarang laba-laba. Karena itu Asy-Syaikh berkata, nampaknya ayat di atas sebagai jawaban terhadap orang-orang yang mengingkari perumpamaan yang dibuat oleh Allah yang menggunakan makhluk-makhluk yang kecil seperti nyamuk ya.
padahal bukan pada tempatnya, membantah hal tersebut. Jadi orang kan orang-orang liberal gitu ya, atau orang-orang berpikiran Mu'tazilah dengan akalnya itu, berpikiran gitu kan, menolak ayat dengan pemikiran-pemikirannya. Justru hikmah dari adanya hewan-hewan kecil yang diumpamakan itu adalah yang merupakan pengajaran Allah kepada hamba-hambanya, sekaligus sebagai rahmatnya yang seharusnya diterima dan disyukuri. Nah, itu bagi orang yang beriman, maka ketika mereka mengetahui hikmahnya, bertambahlah ilmu mereka. Nah, ini kita renungi ya, dibacakan ayat tambah nggak ilmu nih, atau semakin tersendat-sendat ya, tersendat-sendat atau hati semakin sempit ya. Nah, hati-hati ya. Dan iman mereka juga bertambah bahkan. Kalaupun mereka mengetahui sebagian atau samar hikmahnya bagi mereka, maka mereka minimal mengetahui dan juga mengkaji. Jadi harus mengkaji ya, nggak cuma dijadikan pajangan Al-Quran itu. Dan mengatakan bahwa perumpamaan itu adalah yang hak, yang benar, isinya hak, meskipun secara rincinya mereka tidak mengetahui. Karena itulah sifatnya hikmah, karena mereka yakin bahwa Allah tidaklah membuat perumpamaan itu dengan main-main. Pasti ada hikmah yang sangat dalam yang manusia kadang tidak mengetahuinya. Bahkan karena ada hikmah yang dalam ya di balik itu, artinya ada hikmah-hikmah yang tersembunyi gitu. Ya. Dan juga pernah kan diteliti ya, seperti lalat ya. Lalat masuk ke air, gimana caranya? Caranya ditenggelamkan lalat itu, tenggelamkan lalatnya sampai mati, kemudian dibuang lalatnya, diminum gitu, nggak akan apa-apa. Dan dibuktikan oleh peneliti Amerika ya, gimana? Ternyata sayap yang kanan dan sayap yang kiri berbeda. Ada sayap yang satu itu ada racunnya, yang satunya lagi ada penawarnya, ada obatnya ya. Nah, seperti itulah hadis Nabi ya. Sudah lebih dahulu ya, ada hikmahnya. Nah, kadang-kadang manusia tidak mengetahui hikmahnya, apalagi disibukkan dengan syubhat yang menyambar-nyambar, sedangkan hati orang yang beriman itu sangatlah lemah, sehingga terkadang terbawa-bawa. Kata-katanya bagus, retorikanya bagus, padahal itu cara dia untuk mempoles kebatilan. Hikmahnya nggak ada gitu. Karena apa? Karena dia tergoda oleh kebatilan. Nah, gitu. Ya, masih panjang ya tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 26. Tapi nanti kita lanjutkan lagi di hari besoknya ya, di hari Selasa ya. Hari Selasa seperti biasa, yaitu hari Selasanya kita ke Sirah Nabi Adam ya, pembahasan Sirah Nabi Adam. Sedangkan tafsirnya karena perlu untuk dibahas, kita bahas hari esoknya ya. Jadi Selasa tentang kisah Nabi Adam ya. Ya, jadi penuntut ilmu mah harus sabar ya, ingin cepat tamat nggak bisa juga gitu ya, tapi harus bersabar, mau cepat mau lambat sabar, karena itulah hikmahnya ilmu ya. Pasti akan selalu
mengiringi yang namanya kesabaran untuk menuntut ilmu, dan juga butuh namanya istiqomah ya dalam menuntut ilmu. Dan semoga nanti dimudahkan lagi ya. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini lumayan gitu ya, tidak terlalu deras gitu hujan, atau tidak turun tadi ya. Ya mungkin ada hikmahnya kemarin tidak jadi, tapi tentunya kita jangan menyesal ya, karena sudah punya niat yang tentunya punya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja yang disampaikan. mau ke Ya, Kampek ya. Baik, ke mana karena saya ada waktu untuk ke Madu Mekarsari ya. ya naik ojek turun di geria. Baik. Bagaimana? Mau Oh, sudah saja ya, baik. belum Oh, belum. ya besok itu ini ada berita duka, nanti aja beritanya mah ini baru disampaikan sekarang. Oh ya. Bisa Pak. Ya, berita duka, sebuah berita duka dari jauh. Ya, gitu aja. Ya nanti ya hari Selasa. Ya, kita hari bahas Selasa. ya, disampaikan ya. Ya, yang hari Rebonya mah itu ini ulah kecanduan narkoba. Ya. Baik. Ya, gitu aja. Ya, nanti disampaikan juga tentang bahaya narkoba ya. Ya, Jangan sampai kecanduan, dan juga jangan coba-coba untuk sesekali untuk makan narkoba ya. ya. Baik. Kalau minum teh putih mah boleh. Ya, ganti dengan teh putih ya, atau dengan teh kotak ya. Ya. Sama susu. Ya, sama susu. Oke. Kalau bala-bala boleh. Bala-bala boleh. Bala-bala boleh, tapi jangan kelebihan karena minyaknya itu ya. Ya. Bahaya minyaknya. Paling-paling 5. Satu aja lah. Ya. Ya, gitu aja. Ya. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu fikum. Wa'fu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Semoga Allah melancarkan kembali aktivitas kita, termasuk juga untuk menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.